Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggriana Novitasari dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Malang. Pada saat ini, pada tahap ini saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara saya akan saya lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Wiwit selaku Kepala SMK Widya Dharma Turen. Kepada Bapak Wiwit, kami mohon untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Agustiono, Kepala SMK Widya Dharma Turen. Terima kasih diberi kesempatan untuk berpartisipasi di program CGP ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang saya sampaikan nanti membawa manfaat untuk teman-teman, terutama CGP yang hari ini mewawancarai saya, Bu Ita dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiwit. Mohon izin untuk mengganggu waktunya ya Pak ya, berkaitan dengan wawancara pada pagi hari ini ya. Mungkin ini berkaitan dengan kegiatan wawancara saya adalah bagaimana nantinya saya bisa mengambil ilmu atau nanti sharing diskusi berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Pak Wiwit, mohon izin untuk pertanyaan pertama, yaitu ketika Pak Wiwit selaku sebagai kepala sekolah ya, kadang dihadapkan dua pilihan ya Pak ya, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Nah, mungkin kalau dilema etika itu adalah keputusan yang dari dua keputusan itu adalah dua-duanya adalah benar. Kemudian kalau bujukan moral adalah satunya benar, satunya adalah salah. Nah, di sini bagaimana caranya Pak Wiwit untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut? Okay. Gini Bu Ita, kalau di kepemimpinan itu memang dua hal ini selalu ada ya. Cuman yang paling sering itu adalah yang dilema etika, yang dua-duanya kita kesankan benar ya. Pengambilan keputusan yang bujukan moral itu sebenarnya lebih gampang karena ini yang sudah pasti kelihatan benar, sudah pasti kelihatan salah itu biasanya dalam pengambilan keputusan itu kita lebih gampang. Tapi yang agak sulit itu adalah kalau kita melihat bahwa ini sama-sama benar, sama-sama benar. Nah, cuman memang kita tinggal lihat juga sama-sama benar itu benar dalam sudut pandang siapa. Karena kalau kita melihat benar itu dalam sudut pandang kita sendiri, itu pun juga kurang bijak ya. Karena benar itu harus universal ya, dan juga harus memperhitungkan orang banyak lah gitu ya. Jadi kalau saya mengidentifikasinya dari dua hal ini ya seperti yang tadi dijelaskan Bu Ita bahwa kalau dilema etika itu ini dua-duanya benar ya, dua-duanya benar, dan ini mengandung tingkat kesulitan tersendiri untuk kita ngambil keputusan ya. Kalau yang bujukan moral itu yang satunya benar, yang satunya salah, dan ini relatif lebih mudah untuk kita ngambil keputusan karena kita kan nggak bisa ngambil keputusan sendiri ya. Kita ngambil keputusan itu kan kolektif ya. Orang yang kita ajak ngambil keputusan itu yang lebih gampang kalau kita sudah sama-sama tahu bahwa ini ada di jalur yang benar, ini ada jalur yang salah gitu. Nah, saya kira itu kita. Iya, terima kasih Pak. Mungkin kan kadang itu di lingkungan sekolah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan dilema etika ya Pak ya. Di sisi lain itu adalah memang harus kita putuskan bahwa itu adalah benar, di sisi lain juga harus kita putuskan juga benar. Nah, mungkin di sini bagaimana langkah-langkah Pak Wiwit atau prosedur-prosedur apa yang biasanya Pak Wiwit lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut agar keputusan tersebut adalah benar-benar keputusan yang terbaik dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi memang saya sampaikan tadi keputusan yang dua-duanya benar itu memang kan lebih susah ya, lebih sulit.
Tapi sesulit apapun tetap keputusan harus diambil. Tidak bisa kita ada di tengah-tengah terus ya. Tetap harus ada kecondongan supaya nanti masalahnya selesai. Nah, kalau dari versi saya, yang pengalaman saya selama ini ya, kalau ada dua hal yang sama-sama mengandung kebenaran, maka yang pertama kali harus dilihat kalau versi saya ya, itu adalah yang mana yang lebih yang lebih mementingkan orang banyak. Ya. Jadi saya lebih memperhatikan apakah ini mempengaruhi satu orang ataukah, jadi kita adu ya. Apakah ini baik untuk satu orang, sementara di sisi yang lain baik untuk sebagian banyak orang ya. Atau ini kepentingannya baik untuk kepentingan pribadi, yang satunya baiklah untuk kepentingan umum. Nah, karena kalau kita bicara tentang baik ya, saya katakan tadi baik itu bisa kita asumsikan bahwa bisa saja orang mengatakan ini baik, tapi bisa jadi orang lain mengatakan ini kurang baik sesuai dengan versinya masing-masing ya. Tapi yang pertama kali kalau di saya yang pertama tadi yang itu kita lihat, kita adu apakah ini kebaikan ini universal atau bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi itu Bu Ita yang saya pakai pertimbangan pertama kali ya. Kalau kita mau ngambil keputusan itu yang paling pertama kali dan yang paling umum, yang paling gampang lah menurut saya itu karena kalau ini ya sebenarnya aman juga bagi pemimpin ya. Kalau kita ngambil keputusan yang melibatkan banyak orang atau yang berpihak pada banyak orang itu kan lebih aman bagi kita karena kita nanti juga akan didukung oleh banyak orang. Beda dengan kalau kita ingin condong kepada satu orang. Ya, itu nanti bagi nilai bagi kedudukan pemimpin ya, di mata yang dipimpin itu juga akan orang ini kok memihak sekali ya, apalagi kalau itu masalahnya masalah yang terkait dengan pribadi atau apa. Saya kira itu. Oke, Pak. Jadi nanti jadi pengalaman ya Pak, ketika kita mengambil keputusan berarti kepentingan yang luas itu adalah yang kita dahulukan. Oke. Kemudian Pak, untuk selanjutnya adakah faktor-faktor eksternal dari luar yang bisa diajak berdiskusi atau bagaimanakah Pak Wiwit dalam pengambilan keputusan itu, apakah faktor-faktor eksternal itu bisa mempengaruhi Pak Wiwit dalam mengambilkan keputusan itu? Misalkan ada, bagaimana biasanya yang dilakukan oleh Pak Wiwit? Ya, jadi keputusan itu memang di tingkat pimpinan kalau di sekolah ya, itu ada keputusan yang kita harus lakukan sendiri. Ya, kita harus lakukan sendiri, misalnya keputusan-keputusan kecil yang tidak vital dan tidak banyak pengaruh atau apa, itu kita bisa putusi sendiri. Tapi keputusan-keputusan yang lain itu lebih banyak sebenarnya kita ini keputusannya kolektif. Jadi tidak banyak kepala sekolah itu melakukan keputusan sendiri seharusnya ya. Nah, keputusannya harus kolektif kolegial. Sebab apa? Kepala sekolah itu kan hanya semacam kalau di konser musik itu kan dia itu hanya dirijennya saja ya. Jadi dia mengorkestra semuanya. Nah, keputusan yang diambil itu lebih banyak memang membutuhkan pihak-pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal yang mana yang dibutuhkan lah ini harus ada dalam tanda petik kepintaran ya kita di pimpinan, karena kan kita punya banyak anak buah ya. Betul, Pak. Di tingkatan sekolah itu setelah kepala sekolah ada waka-waka. Di bawah waka-waka itu ada guru-guru senior, kemudian ada guru-guru lain yang lagi ya. Nah, keputusan yang diambil pihak eksternalnya mana? Ya tentunya secara hierarki kita melibatkan waka-waka. Nah, waka-waka yang mana? Nah, di sini pun juga kadang-kadang timbul trouble karena di antara kita punya 4 waka misalnya ya. 4 waka itu harus diperlakukan secara adil, secara baik. Kita tahu 4 waka itu pasti di antara 4 itu ada dari kita ini yang lebih dekat ya.
dari 4 waka itu pasti ada 1 atau 2 mungkin yang lebih dekat, yang lebih menurut kita merasa enak diajak ngomong gitu ya. Diskusi gitu, Pak. Ya sama sih sebenarnya seperti teman-teman yang lain pasti ya punya lah di antara sekian puluh guru itu ada yang saya nyaman dengan ini, saya nggak nyaman dengan itu, itu yang sama. Nah, cuman dalam pengambilan keputusan proses seperti itu tidak boleh. Oh iya. Jadi tidak boleh ada misalnya saya nggak nyaman dengan waka ini, tapi keputusan itu harus saya ambil dengan guru ini, ya maka harus diambil juga. Iya. Jadi pengambilan keputusannya adalah sesuai dengan bidang, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya ini ada masalah yang harus diputusi terkait dengan kesiswaan, misalnya kalau saya itu nggak, misalnya kayak saya nggak cocok dengan kesiswaan, mau nggak begitu enak ngomong dengan kesiswaan, tapi tetap aja harus saya lakukan. Nah, demikian pula kalau keputusan-keputusan yang lain. Jadi intinya adalah libatkan orang yang sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan sampai nanti kita mengambil keputusan di luar. Kalaulah kita ngambil orang dari luar tetap nggak masalah. Tapi orang yang ada di bidang itu harus kita libatkan. Kalau misalnya terkait dengan pembelajaran, ya waka kurikulum harus dilibatkan. Kalau terkait dengan kesiswaan, ya waka kesiswaan dilibatkan. Nah, perkara nanti ada guru-guru lain atau staf siapa yang lain ingin ikut dipanggil untuk ngambil keputusan, monggo. Tapi yang pertama kali harus ditanyai itu, misalnya dalam forum ya. Cukup harusnya dengan 1 orang misalnya. Tapi kok kita sampai manggil 2 orang, 3 orang. Maka yang harus kita tanyai dulu ya orang yang pertama kali itu yang kompeten di bidang yang kompeten itu. Nanti yang lain hanya sebagai penambah pendapat atau pendukung saja. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini kalau menurut saya kepala sekolah tidak boleh ngambil keputusan strategis sendiri, dia harus melibatkan pihak eksternal. Pertanyaannya pihak eksternal yang mana? Pihak eksternal yang kompeten sesuai dengan bidang masalah yang sedang dihadapi. Nah, pihak eksternal bisa jadi bukan waka saja. Pihak eksternal bisa jadi dari kalangan administrasi, dari KTU, atau bisa dengan yayasan juga, bisa juga dengan komite, atau bahkan dengan orang tua, atau bahkan dengan anak-anak. Bahkan dengan anak-anak. Seperti kemarin kami mengumpulkan anak-anak dalam konteks homeroom. Kita kumpulkan anak-anak dalam satu ruangan, perwakilan dari semua kelas, kita ajak ngobrol untuk memutuskan sesuatu. Nah, ini salah satu dari pihak eksternal yang ingin kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak, luar biasa. Ini memberikan ilmu yang luar biasa Pak itu saya. Jadi itu. Selanjutnya Pak, mungkin dari pengalaman Pak Wiwit ya, pada saat pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan yang muncul ya. Tantangan-tantangan tersebut bisa dari faktor internal atau faktor eksternal. Berdasarkan itu mungkin bisa disampaikan Pak, pengalaman-pengalaman Pak Wiwit, tantangan-tantangan itu berupa apa saja? Ya, jadi kepala sekolah itu sebenarnya kalau dia itu mau pakai tangan besi itu sebenarnya enggak banyak tantangan. Jadi pokoknya saya bilang A, keluar jalankan A. Itu sebenarnya enggak banyak tantangan. Tantangan bagi dia saat itu ya. Tapi kan kita hidup di alam demokratis kayak gini ini, apalagi kebebasan berbicara berpendapat itu dihargai ya. Maka harus tidak boleh kita ini mengambil keputusan dengan tangan besi. Nah, dalam pengambilan keputusan itu pastilah ada hal-hal yang menurut kita ini menjadi dilematis. Itulah tantangannya. Jadi keputusan yang Bu ya, yang kadang-kadang itu nggak sesuai sama hati nurani kita. Kadang-kadang itulah tantangannya. Jadi tidak sesuai dengan hati nurani. Kita pinginnya misalnya gini, ini pengalaman sekian tahun yang lalu ya. Tahun-tahun belakangan sudah tidak ada, alhamdulillah. Misalnya ada anak yang sudah kelas 12 hamil misalnya. Sudah kelas 12 karena pergaulan bebas dan macamnya, tinggal beberapa bulan aja dia. Dulu waktu itu akan ada ujian nasional, dan dia kok hamil. Nah, bagaimana kita ini memutusi ini? Apakah anak ini kita teruskan dengan konteks bahwa dia nanti harus berhadapan dengan dengan suara-suara di luar, ataukah
kita hentikan anak ini, tapi bagaimana lah? Ini bentroknya ada di situ. Di satu sisi kita ingin menyelamatkan masa depannya, di sisi yang lain kita juga harus menyelamatkan yang lain. Tapi ya itu tadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi nomor 1 tadi. Ya, mana yang kira-kira aman untuk kepentingan orang banyak. Nah, konflik-konfliknya ada di situ dan bukan tidak dari situ bukannya teman-teman itu mendukung 100%. Ya, saya tahu meskipun teman-teman tuh ngomongnya iya, itu kadang-kadang ada yang sebenarnya iyanya itu karena sungkan atau karena apa gitu ya. Tapi ya tetap aja keputusan harus diambil. Jadi itu Bu, kira-kira. Iya Pak. Selanjutnya Pak, mungkin pada saat pengambilan keputusan itu Pak Wiwit yang Pak Wiwit lakukan itu adalah menurut skala prioritas atau pada saat memang terjadwal tertentu. Oh pada saat ini begini atau menurut skala prioritas gitu Pak? Kalau masalahnya cuma 1-2 itu berarti kita kita selesaikan berdasarkan masalah yang muncul saja ya. Jadi tidak ada skala prioritas. Cuman kalau dalam sehari misalnya ada sekian masalah yang harus segera kita selesaikan, tentunya tetap ada skala prioritas. Yang diprioritaskan yang mana? Yang diprioritaskan itu adalah yang urgent, yang mempengaruhi hajat hidup kami semua. Ya, misalnya ada masalah-masalah yang terkait dengan pihak-pihak eksternal, ya pihak eksternal, misalnya pihak Cabdin yang sudah ditentukan jadwalnya. Tapi sementara di dalam mungkin ada masalah-masalah yang diselesaikan nanti tidak masalah. Itu juga jadi pertimbangan. Jadi kalau pertanyaan yang itu tadi itu jawabannya sih sebenarnya fleksibel saja. Kita selesaikan masalah. Kalau masalahnya memang hanya 1-2 ya kita selesaikan berdasarkan urutan masalah yang masuk ya. Tapi kalau misalnya ada banyak atau mungkin 1-2 itu tapi kita lihat bahwa ada yang lebih urgent dari yang lain, maka itu yang kita dahulukan. Kira itu. Ini terakhir Pak Wiwit ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman Pak Wiwit selama menjadi kepala sekolah, sudah berapa tahun Pak menjadi kepala sekolah? Berapa ya? Ini tahun ke-9. Oh, ke-9. Waduh, sudah luar biasa Pak pengalamannya ya. Mungkin faktor-faktor apa sih yang mempermudah Pak Wiwit itu dalam mengambil keputusan, kemudian pengalaman apa yang bisa Pak Wiwit bagikan kepada saya ketika pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Agak blank tadi saya pertanyaannya, mungkin bisa di ini yang terakhir tadi gimana? Yang terakhir mungkin pengalaman Pak Wiwit setelah menjadi kepala sekolah ini ya, mungkin apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan selain tadi mungkin sudah disampaikan Pak Wiwit bahwa kita harus mementingkan orang banyak dulu, itu yang pada saat kita mengambil keputusan itu ya. Selain itu mungkin ada juga pengalaman-pengalaman lain ketika Pak Wiwit mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini untuk menjadi pengalaman saya gitu Pak. Pengambilan keputusan itu sebenarnya akan lebih gampang itu kalau kita itu tidak punya kepentingan di dalamnya. Jadi kalau kita tidak ada kepentingan pribadi, maksud saya, kepentingan tetap ada, kepentingan dinas tetap ada ya. Tapi kalau tujuan pribadinya kita gitu ya. Kalau sudah tidak ada kepentingan pribadi itu lebih gampang. Jadi itu. Kemudian yang kedua, landasannya sebenarnya adalah kepada kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama itu ya kepentingan sekolah ya. Jadi ketika di sekolah itu kita menganggap bahwa ini adalah kepentingan kita semua, maka ya kita bercondongnya ke sana. Karena kita ngambil keputusan itu kan tidak sendirian. Kita harus melibatkan banyak orang ya, atau beberapa orang lah. Nah, kita kan harus berprasangka baik bahwa banyak orang atau beberapa orang yang kita ajak mengambil keputusan itu kan mereka juga sama-sama punya etika, punya pemikiran baik ya. Nah, karena itu ketika kita yakin bahwa orang yang kita ajak ngobrol, misalnya saya yang ngajak diskusi Bu Ita itu, saya udah kepikiran bahwa jenengan orang baik. Kemudian
kalau saya tidak membawa kebaikan, mana bisa yang saya sampaikan ini diterima oleh Bu Ita. Nah, jadi kita sama-sama membawa nilai baik, sehingga itulah yang membuat keputusan itu biasanya lebih gampang. Karena kita startnya itu dari awal yang sama, dari awal yang menuju ke baik. Nah, itu. Nah, yang kedua apa tadi pertanyaan? Mungkin dari pengalaman ya Pak ya, dari pengalaman yang Pak Wiwit putuskan pada saat pengambilan keputusan dilema etika sampai hari ini, apakah sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan? Maksudnya tidak ada yang salah dalam pengambilan keputusan dan sebagainya gitu. Selama 9 tahun ini versi saya ya, ini kalau saya menilai diri sendiri nggak bagus sebenarnya ya. Tapi kalau versi saya selalu berusaha untuk selalu membuat keputusan itu tidak gegabah. Membuat keputusan itu selalu memperhitungkan pendapat beberapa orang, dan keputusan yang saya buat itu selalu kita pertimbangkan dalam sisi-sisi kepentingan sekolah atau kepentingan orang banyak. Jadi seingat saya ya bentrok dengan hati nurani itu selalu ada, tetapi keputusan tetap harus diambil. Dan seingat saya selama ini ya tidak ada yang kita ini bentrok terkait dengan itu ya. Tetapi itu kan versi saya Bu Ita ya. Karena bisa jadi nanti versinya teman-teman, terutama guru-guru atau karyawan di sini itu ada ya. Ya misalnya kayak gini ya. Ada seorang guru ya. Ada seorang guru, dia sering terlambat misalnya. Dia sering terlambat. Dia sering terlambat ini bagaimana kita untuk untuk mengambil keputusan terkait dengan orang ini ya. Nah, ketika sering terlambat maka kan ada aturan ya, kita buat berjenjang dulu, penanganannya berjenjang. Tapi begitu berjenjang ini sudah dilakukan, terus bagaimana? Nah, di sini sebenarnya dari sisi guru, ya Pak, karena harus ngurus suami yang sakit. Iya. Nah, kemudian di sisi yang lain, mungkin teman-teman yang lain tidak tahu bahwa beliau ini punya sesuatu yang menjadi pembenar bahwa dia itu terlambat. Nah, dari sini sebenarnya, ya kalau kita ngambil keputusan bisa jadi orang yang tidak tahu dasar kita ngambil keputusan itu menganggap keputusan kita salah. Tapi ketika kita jelaskan, pasti mereka akan tahu. Nah, dasarnya ya masuk ke dasar kemanusiaan juga kita masukkan. Ngaten Bu Ita. Terima kasih Pak Wiwit atas sharing, kemudian pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya Pak Wiwit ya. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya pada pagi hari ini Pak. Demikianlah wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggriana Novitasari dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Malang. Pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak Tulus Karyadi SPD selaku Kepala SMK Turen berkaitan dengan kepemimpinan. Yang pertama, Pak Tulus, mohon izin ya Pak ya, mohon maaf mengganggu waktunya untuk melaksanakan wawancara. Yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oke, yang selama ini saya lakukan untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Jadi kita pelajari kasus per kasus ya, dari masalah yang terjadi, maka kita bisa menyimpulkan apakah kasus tersebut atau masalah tersebut termasuk dilema etika, baik dengan baik ya, atau bujukan moral benar dan salah ya. Jadi harus identifikasi dulu.
diidentifikasi dulu Pak, manakah yang termasuk bujukan moral dan manakah yang termasuk dilema etika. Oke Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana trik atau tipsnya dari Pak Tulus untuk pengambilan keputusan jika keputusan tersebut itu ada dua sisi yang sama-sama benar. Jadi sisi pertama itu memang benar dan sisi kedua itu adalah memang benar. Bagaimana Pak? Ya, dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika ya. Iya. Dari awal sudah sampaikan bahwa permasalahan itu kan harus kita pelajari dulu ya. Iya. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Untuk dilema etika memang ada permasalahan, mungkin ada kadarnya ya. Ringan, biasa, dan berat ya. Kalau ringan saya putuskan, saya selaku pimpinan sekolah memutuskan bahwa itu saya lakukan, ya saya sampaikan ke orang atau apa ya, komunitas yang ada itu, ya saya lakukan. Tapi kalau mungkin kasus lebih berat ya kita lakukan apa ya, untuk sharing dengan berdiskusi gitu ya dengan Pak? wakil kepala sekolah atau kepala kompetensi sekalian, sehingga nanti bisa kita ambil langkah yang tepat untuk dilema etika tadi. Oh ya, oke. Berarti tergantung dari jenis masalahnya bagaimana ya Pak ya, dari kadarnya berat atau ringan, kemudian adalah saling berdiskusi, berkolaborasi dengan bisa wakil kepala sekolah atau bisa dengan Kakomli, seperti itu ya Pak ya. Oke. Yang pertanyaan ketiga Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Pak Tulus ambil dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam keputusan kan saya berpedoman dari peraturan ya, terutama peraturan yang dituangkan oleh yayasan maupun lembaga. Ya. Maka dari situ kita lakukan identifikasi, kemudian kita putuskan. Nah, putusan yang saya ambil tentunya menimbulkan konsekuensi ya. Yeah. Tentunya konsekuensi yang saya ambil adalah konsekuensi yang terkecil menimbulkan masalah baru. Sehingga itu saya lakukan tidak banyak merugikan orang lain atau instansi atau lembaga kita. Oke. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan selain berkoordinasi dengan pemangku kebijakan, di sini adalah yayasan juga menimbang ya Pak ya, ini merugikan atau ada efeknya berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut. Oke. Terus kemudian Pak, selama ini yang Pak Tulus laksanakan atau Pak Tulus alami, tantangan apa saja yang pernah Pak Tulus rasakan ketika mengambil keputusan tersebut? Tantangan saya hadapi dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya alami ya, tentunya banyak ya, karena permasalahan itu kan juga bermacam-macam ragamnya ya masalahnya. Tantangannya bahwa keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik itu berarti secara umum tidak mempengaruhi orang lain ya. Tidak berdampak negatif yang lebih banyak, cuma sedikit saja yang berpengaruh. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya adalah nanti dalam pengambilan keputusan, misalkan Pak ada yang harus urgent segera diputuskan, ada yang misalkan bisa dipending dulu. Kalau biasanya Pak Tulus itu menurut schedule itu atau menurut skala prioritas Pak dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan ya, kan masalah yang hadapi ya skala prioritas lah. Ya, skala prioritas. Artinya pada saat penting ya putuskan, tapi kalau itu memang perlu koordinasi, diskusi dengan yang lain, ya saya putuskan untuk diskusi dulu. Diskusi dulu ya. Jadi ya penjadwalan ya berarti. Iya, dengan schedule jadwal. Dilihat kasus per kasus saja. Iya. Mana yang urgent tapi bisa saya putuskan pada hari itu, ya putuskan hari itu. Tapi kalau perlu diskusi koordinasi dengan Waka, Kakomri atau area yang lain, saya putuskan
perlu waktu. Oke, Pak. Selanjutnya, jadi pada saat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Pak Tulus, biasanya faktor-faktor apa yang menjadi membantu Pak Tulus dalam memutuskan tersebut? Jadi faktor-faktor apa saja yang mempermudah Pak Tulus dalam mengambil keputusan, oh ini kan sama-sama benar, nah oh saya milih yang ini aja, itu biasanya adalah faktor-faktor apa saja yang membantu Pak Tulus dalam memutuskan hal tersebut? Jadi faktor-faktor yang melatar belakang saya ambil keputusan dilema etika itu, ya dampak yang ditimbulkan itu menimbulkan dampak sekecil mungkin, ya, sehingga kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Iya, gitu Pak. Jadi selain itu mungkin ketika ada kasus dilema etika juga Pak Tulus juga berkoordinasi yang disebutkan tadi ya Pak ya, dengan wakil kepala sekolah, dengan Kakomli, itu juga menjadi masukan atau informasi untuk Pak Tulus untuk membantu memutuskan hal tersebut. Terakhir Pak, dari pengalaman yang sudah Pak Tulus jalani sampai dengan hari ini, mungkin bisa disampaikan pembelajaran apakah yang bisa dipetik atau menjadi pengalaman yang berharga dari Pak Tulus dari proses pengambilan dilema etika, pengambilan keputusan di dilema etika. Pembelajaran yang bisa saya peroleh dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, bahwa keputusan itu memang sulit ya. Iya. Tapi untuk prioritas bagaimana kita bisa melayani personil tapi tidak menimbulkan dampak yang lebih luas ke orang lain itu. Itu yang bisa saya lakukan, saya terima sebagai pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih, salam berita. Demikianlah wawancara saya dengan Pak Tulus selaku Kepala SMK Turen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.